Bismillahirrahmanirrahim wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan berbagi informasi cara membuat mail merge ya, melalui LibreOffice Calc. LibreOffice Calc ini seperti Microsoft Office Excel ya. Oke, langsung saja kita buka dulu LibreOffice Calc-nya. Nah, kita buat di sini ya. Kita tulis siswa ya untuk data yang akan diambil, kemudian sheet 2 kita buat surat. Oke. Untuk mempercepat kita copy saja siswanya ya dari ya. Ini kita ambil siswa. Oke, kita copy siswa, kemudian kita copy di sini di data siswa. Oke, kita gunakan teks saja ya. Nomor kita tarik ke bawah. Ya, ini data siswanya menggunakan data siswa kelas 6. Hanya menggunakan data yang lama, jadi ada anak pindahan tapi ini belum tercantum. Ya, kita hanya untuk latihan saja di sini. Datanya pakai data yang lama, mungkin masih ada yang data yang masih salah, belum diedit karena kemarin ada yang minta edit. Ya, kemudian untuk waktu di sini kita tambah waktu yang tanggal 19 Februari, kita gunakan waktu mulai pukul 9.00 sampai dengan pukul 10.30. Sementara yang tanggal 23 hari Rabu ini kita mulai dari 08.30 sampai dengan 10 ya, sampai dengan 09.30 ya. Oke, terus ini kita copy ke bawah supaya sama ya. Kita copy sekalian ya. Oke, data siswa yang akan mendapat surat sudah ada, kemudian kita buat suratnya ya. Kita copy juga dari contoh biar cepat ya. Oke, ini suratnya kita copy ya. Kita paste di sheet surat. Oke, paste. Ya. Nah, ini suratnya terlalu kecil, biar agak lebih, satu kertas, tidak satu halaman HPS, tidak terlalu kecil. Kita buat suratnya menggunakan spasi ya. Spasinya kita tambah. Ini format raw, kemudian height-nya kita pilih oke 0,65. Oke, ini seperti ini.
ini surat sudah jadi, kemudian data siswa juga ada. Nah sekarang kita masukkan data siswa itu ke surat ya. Jadi data siswa yang sudah dibuat itu supaya bisa muncul di surat. Oke, kita buat dulu untuk referensinya. Jadi kita tarik data siswa dari siswa itu ya, kita buat dulu ini ya, biar agak banyak, mungkin barangkali nanti ditambah data siswanya. Jadi kita beri nama sheet-nya ini ya, namanya kita menuju ke menu sheet, kemudian pilih submenu name ranks and expression, kita klik depin. Nah kemudian kita tuliskan namanya siswa. Jadi bebas ya untuk nama, jadi tapi supaya setiap nama berbeda-beda, ini saya tulis namanya dengan nama siswa, kemudian klik add. Jadi ketika misalnya ini dicari siswa, maka akan diblok mulai dari A2 ya, di kolom A baris 2 itu nomor urut 1 siswa dengan nama Putra, orang tuanya ini, dan seterusnya ya sampai ini ke kolom G36 nih untuk siswa. Nah sekarang data tersebut kita masukkan ke dalam surat. Kita gunakan fungsi VLOOKUP. Jadi limbangan 19 Februari 2022 kepada yang terhormat Bapak Ibu ya, Bapak Ibunya kita ambil untuk bapaknya dari siswa ini ya, dari nama orang tua berarti di kolom C ya. Ini mulai dari kolom A kita hitung 1, 2, 3, kolom ketiga, jadi sama dengan VLOOKUP, kemudian share kriteria ya, kriteria pencarian kita masukkan saja J1, titik koma, arraynya untuk array kita menggunakan tadi nama siswa ya, jadi data arraynya pakai siswa, kemudian indeksnya untuk nama orang tua tadi pada kolom C berarti 3, dan short rank lookup-nya kita tulis saja 0 ya. Di sini masih datanya masih tanda silang tanda pagar karena di J1 nya belum ada, kita ketik J1 nya dengan angka 1 maka akan muncul namanya. Kalau kita ganti 2, nama anak atau orang tua anak kedua dan seterusnya. Oke. 5 juga ya, 6, 7 akan berubah-ubah. Kemudian orang tua dari ya, untuk orang tua dari ini kita tulis nama anak, jadi kita ambil nama anaknya sama dengan VLOOKUP, kemudian share kriteria kita ambil J1, titik koma, untuk arraynya pakai data siswa, indeksnya nama siswa berarti tadi kolom kedua ya. Jadi siswa kita lihat di siswa, nama siswa ini pada kolom B berarti dihitung dari kolom A tadi karena ambilnya dari A kolom 1, kolom 2 yang orang tua kolom 3. Oke. Nah untuk hari tanggal juga sama, hari berarti ini
hari Sabtu di kolom E, berarti kelima ya, kolom kelima sama dengan VLOOK. O nya ada 2, VLOOKUP. Share kriterianya pakai J1, kemudian arraynya pilih siswa, indeksnya 5 ya, di E, terus 0, enter, hari Sabtu. Nah, hanya di sini ada sekaligus hari dan tanggal. Tanggal itu di kolom F atau kolom ke-6. Jadi kita gabung ya, Sabtu ini kita gabung. Untuk menggabung bisa menggunakan fungsi concatenante atau boleh juga pakai tanda dan. Ya, kita gunakan saja tanda dan. Hari, kemudian diberi tanda koma. Untuk memberi tanda koma kita beri dulu tanda petik, kemudian koma, spasi, tanda petik lagi, kita beri dan ya, simbol dan lagi, kemudian VLOOKUP J1 titik koma siswa titik koma 6 ya, tanggal itu pada kolom ke-6, kemudian kita buat tutup kurung, tekan enter. Jadi Sabtu 19 Februari 2022. Kemudian waktunya, untuk waktu di sini pada kolom ke-7 ya, kolom G ini berarti urutan ke-7 ya, sama dengan untuk VLOOKUP bisa kita tulis. Kalau mau pengen cepat kita bisa mengcopy paste ya, misalnya ini hanya karena untuk waktu itu hanya satu kolom, kalau di copy paste dari hari tanggal ini 2 kolom ya, kolom 5 dan kolom 6. Kita ambil ini hanya kolom ke-7, maka kita gunakan yang satu kolom, misalnya ini VLOOKUP, kita kopikan di sini, ini kita pastekan ya, paste. Nah, untuk G1 nya ini sebagai share kriterianya dia akan berubah menjadi G11. Kita ubah ini menjadi J1 ya. Nah, ini masih nama siswa C1, ini ngambil dari kolom 3, kita ganti 3-nya menjadi 7 ya. Waktu 09.00 sampai 10.30 untuk anak yang nomor 7 ya, ini anak nomor 7 pukul 9 sampai 10.30. Untuk tempat, ini tempat gedung saja ya, atau ya, gedung SDN Limbangan 02, acara sosialisasi PTM umpamanya ya. Oke, jadi untuk VLOOKUP ini kita bisa copy. Nah, supaya bagaimana tadi tidak berubah menjadi G11, misalnya dari sini di copy. Nah, ini kita harus share kriterianya, harus kita kunci agar tidak bergeser ya, hanya dari C1. Bagaimana cara menguncinya? Dengan cara diapit dolar atau dengan menggunakan sickle cell referensi tipes ya, tuh akan muncul dolar seperti ini. Jadi VLOOKUP dolar C dolar 1. Nah, ini kita copy, kemudian kita paste di waktu di sini. Dia akan tetap mengambil
sel referensinya adalah C1, tidak berubah. Nah sekarang tinggal kita hanya mengganti kolom waktu saja, berarti kolom 7 itu. Jadi supaya sel referensinya tidak bergeser, supaya tetap itu bisa dengan diapit dolar ya. Ini misalnya ini kita hapus nama orang tua dari, tinggal ini sudah di sel referensinya sudah dikunci, tinggal kita copy paste di sini. Nah tinggal kita ganti kolom yang sebagai indeks, berarti kolom kedua. Oke, ini surat sudah jadi. Nah sekarang tinggal setelah surat jadi kita akan mencetak atau mengprint ya. Nah ini suratnya seperti ini. Hanya untuk surat itu masih ada header dan footer. Headernya nama sheet surat, footernya tadi pakai 1. Untuk menghilangkan kita ke menu format, kemudian page ya, pakai. Nah header atau footernya kita hilangkan ya, tanda centang pada footer, header on kita hilangkan. Oke, ini tulisan surat tidak ada, sudah tidak muncul. Begitu juga di sini paginya tidak muncul. Oke. Nah, untuk mencetak tentu ini tadi ada halamannya ya. Nah, ketika ini kita ganti nomornya, dia akan otomatis berubah. Sudah merge ya. Oke. Dia akan berubah otomatis. Nah, untuk mengubahnya dengan cara mengetik tentu kurang indah ya, kurang elok. Akan lebih bagus kalau untuk mengubahnya tinggal kita klik saja. Bagaimana caranya untuk menambahi ya, menambah klik. Kita pergi ke menu view, lalu ke submenu toolbar, kita pilih form control ya. Ini form control, kita ambil ke spin button ya. Kita buat spin buttonnya di sini misalnya. Oke, ini spin button. Jadi nanti ketika kita klik ke atas atau ke bawah, angka ini akan berubah. Hanya ini belum jadi, maka kita harus mengedit dulu spinnya biar bisa berfungsi. Kita klik kanan dari spin button, kemudian kita pilih control properties ya. Di spin button di sini ada 3 pilihan, ada general, data, dan event ya. Kita ambil saja di datanya, berarti kita akan mengubah angka 8. Ini berarti di kolom C baris 1, jadi links C1. Kemudian ke menu ke general, di sini ada value min. Untuk yang lain dibiarkan saja ya, value min berarti angka minimal ya, minimal karena tidak ada 0 kita pilih 1. Value maksimal silakan, tadi hanya sampai 36 ya, kita 36. Kalau dibiarkan juga nggak apa-apa, yang penting minnya. Oke, itu 3 yang harus ya, yang penting untuk dirubah. Yang lainnya boleh dirubah, boleh tidak. Kemudian kita tutup silang. Lalu ini juga masih belum berjalan ya. Ini ketika kita tekan masih akan ada kotak-kotak di sekelilingnya. Ini kembali ke form control, desain modenya kita nonaktifkan. Nah ini sudah nonaktif semua.
Kalau seperti ini aktif, ya kita nonaktifkan, klik lagi. Ini spin button sudah berfungsi, ya akan berubah menjadi nomor 7. Oke. Nah, ketika kita mau mencetak, mengeprint, ini tinggal tekan Ctrl dan huruf P untuk mengeprint. Hanya ini untuk mengeprint dia akan tampil 2 preview, tuh halaman 1 berarti suratnya, halaman 2 ini. Nah, ini padahal pemborosan kalau kita cetak seperti ini kan tidak dibutuhkan. Nah, maka supaya hanya halaman 1 saja yang kita cetak atau sheet tertentu yang kita cetak, maka kita blok dulu satu halaman ini, ya. Kita blok satu halaman, berarti ini tandanya, ya, di garis-garis ini ada titik-titik garis, itu sebagai batas halaman. Kemudian kita menuju ke menu format, lalu pilih submenu print range dan klik depin. Ya, kita kembali coba ke kontrol, printnya kontrol dengan huruf P, itu hanya preview hanya 1, jadi surat yang pertama saja. Nah, ketika ini di print kontrol P, ya, ini hanya mencetak sheet yang aktif, berarti hanya anak yang muncul ini saja. Padahal kan anaknya di sini ada banyak, tadi sampai dari data siswa ini ada 16, nah, harus ada 17 anaknya misalnya. Ini bagaimana supaya bisa tercetak semua, tidak nyetak satu-satu, tekan kontrol print, ya, kontrol P, kemudian oke, nanti ganti anak, tekan lagi kontrol P, oke. Ya, bagaimana supaya, ya, kalau sedikit mungkin tidak terlalu masalah, bagaimana kalau banyak, tentu akan keriting juga, ya, tidak bisa, jari-jarinya akan keriting, tidak bisa kita tinggal. Nah, sekarang bagaimana supaya sekali tekan oke, semua surat yang akan dibuat di print semua. Nah, kita bisa menggunakan makros, ya. Jadi sebelumnya kita tentukan dulu ini yang angka yang bisa diganti-ganti, ini kita beri nama, ya, dengan awal atau permulaan. Jadi pilih ke menu sheet, nama ranges, depin, ya, kita tulis namanya misalnya mula, ya, awal mula. Kemudian ini begitu ditulis namanya, ini akan muncul di sini ada mula, ada siswa. Kemudian di sini diberi nama akhir, misalnya, ya, kita tulis saja umpamanya angka 4, ya. Ketika angka 4 ini kita tulis supaya surat dari anak nomor urut 2 sampai dengan nomor urut 4 itu dicetak semua. Jadi 4 ini kita ganti namanya, awalnya dari J2 kita ganti namanya menjadi akhir. Jadi nama ranges and expression depin, kemudian ketik namanya akhir, ya, akan muncul nama menjadi akhir dari tadi C2. Dan satu lagi untuk melihat apakah surat tadi sudah tertulis semua, ya, atau tercetak semua. Di sini kita beri kontrol, ya. Jadi kontrol, misalnya kontrolnya 1, begitu dicetak sampai ke halaman 4 pada halaman akhir, maka kontrolnya akan muncul, ini sudah 4, ya, maka ini diberi kontrol, ya. Pilih sheet, menu, nama ranges, depin, kemudian tulis
kontrol ya, control toka ya, jangan control, kontrol, berarti itu untuk mengetahui. Jadi ini ada awal, ada mula, akhir, dan kontrol. Oke, seterusnya kita beri pilih galeri, kemudian supaya kelihatan cantik ya, simbol, pilih simbol, kemudian pilih simbol printer, simbol printer, cari printer. Nah ini printer, tekan klik kanan, pilih insert ya, artinya di sini ketika kita mengklik printer, maka dia akan mencetak surat dari nomor urut 2 sampai dengan akhirnya di 4, dan nanti dikontrol akan dilihat ketika sudah selesai sampai nomor 4, ini kontrol akan menunjukkan angka 4. Nah untuk memfungsikan ini ya, oke, untuk memfungsikan itu kita menggunakan makros ya, makros. Oke, kita buat dulu makronya. Kita menuju ke menu tool, lalu pilih makros ya, makros, kemudian pilih organis makros, pilih basic ya, anti telet 2, standar. Ini kita buat new ya, baru modul 1, kita namai saja modulnya sebagai modul cetak. Oke, kalau sudah tekan oke. Nah modul cetak ini LibreOffice 7 ya modulnya. Jadi RAM basic, kita tekan enter, kemudian kita ketik di makronya Option atau Option ya, gak ada S nya, Option. Kemudian sub main kita ganti sub cetak ya, jadi sub cetak tanda kurung. Oke, yang kita berarti di sini nanti akan muncul perintah cetak, kemudian mana yang dicetak, yaitu yang ada di range. Ketik range, kemudian buka kurung, tanda petik kontrol, tutup kurung, sama dengan range mula tutup kurung dulu, ini tutup kurung, kemudian ya, jadi yang akan dicetak adalah range. Ketika rangenya muncul di mula ya, terus dari ya for i sama dengan jadi kontrolnya itu masih melihat range mula ya, kemudian akan dicetak dari ya for i range mula sampai range akhir ya. Yang dicetak adalah
yang akan dicetak adalah active sheet, ya, print out. Jadi active sheet print out. Apabila rangenya, if range kontrol ya, jangan sampai salah ketik, misalnya ini buka kurung harus tutup kurungnya. Kalau salah tanda saja maka akan menyebabkan error. Jadi if range kontrol sama dengan apabila kontrolnya itu menunjukkan ke range akhir, maka pilih exit sub, ya. Apabila salah ya. Jadi yang di print adalah set yang aktif dengan dimulai dari mula, ya, sel mula sampai sel akhir. Sel mula, angka yang ditunjukkan pada sel mula sampai yang akhir. Nah, ngeprintnya berapa? Ngeprintnya itu sampai kontrolnya itu menunjukkan ke angka akhir. Apabila menunjukkan angka akhir maka sudah selesai. Sebaliknya apabila kontrol belum akhir, dia akan terus mengulang range mula tambah 1, ya. And if, terus perintah itu akan berlanjut sampai dengan menunjukkan akhir, ya. Make and sub. Oke, kalau sudah, ini kita run, ya, atau F5 atau, ya, kita compile dulu kemudian kita run. Nah, sekarang makro sudah jadi, ya. Tadi sudah di run sehingga ini tadi otomatis, ya. Jadi kontrolnya menunjukkan angka 4. Kita hapus dulu di printernya. Jadi kita buka aplikasi printer, ya, di simpanan atau Q, ya. Ya, ini 13 job kita hapus dulu. Clear. Nah, di sini di printer sudah tidak ada job yang aktif, ya. Nah, kita coba dari kontrol kita beri dulu 1. Untuk perintah ini bisa kita tutup dulu makrosnya. Nah, sekarang bagaimana supaya ketika kita menekan tombol ini, tombol printer atau gambar printer, otomatis awal sampai akhir itu akan dicetak dan ditunjukkan dengan kontrol sebagai buktinya bahwa itu sudah tercetak. Oke, sekarang kita tekan atau kita klik dulu
gambar printernya, kemudian kita klik kanan, pilih Aseigen Makro ya. Nah, di sini Aseigen Open ya, kemudian makro prom, makronya kita ambil dari cetak ini ya. Oke, kemudian setelah existing makros kita pilih cetak, mouse button pressed, apabila buton ditekan ini kita klik Aseigen ya. Kalau sudah, klik OK. Nah, jadi begitu sudah di OK Aseigen, maka ketika kita arahkan mouse-nya ke printer, dia akan berubah menjadi dari tanda panah ini ya, akan berubah menjadi seperti tangan ya. Ini awal atau mula 1, akhir 4, dan kontrol masih 1. Terus di printer di sini masih kosong ya, di job printer itu belum ada tugas yang harus di print, no active job semua. Nah, sekarang kita coba ya, kita coba menekan tombol printer ini, jadi kita akan mencetak dari 1 sampai dengan 4. Kita klik printernya. Oh, super simpan ya, kita ulangi, kita klik printer. Nah, dia printing otomatis. Awal atau mula berubah menjadi 4, akhir tetap 4, dan kontrol sudah 4. Jadi ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 sheet atau 4 file yang akan dicetak. Ini dilihat di printernya ada 4 job ya, 4 job yang akan dicetak. Itu seperti itu, tinggal nanti kita sambungkan ke printernya, nanti otomatis dicetak semua ya. Demikian cara membuat mail merge pada LibreOffice Cap, atau kalau di Windows-nya berarti Microsoft Office Excel ya. Ini juga mungkin cara ini bisa kita gunakan juga di Microsoft Excel ya. Demikian saja, silakan apabila bermanfaat di share ke teman-teman, dan untuk subscribe, like ditunggu supaya YouTube ini menjadi lebih maju lagi. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.